Dengar-dengar Mas, isu ini katanya lepasan Sumbawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jatilove. Kali ini saya akan bikin video yang gak seperti biasanya. Biasanya yaitu mengunjungi teman, melihat kandangnya, melihat koleksinya dan perawatannya. Kalau kali ini saya akan video call teman yang ada di Madiun, yaitu Mas Lambang. Oke, kita tanya langsung. Oke, sebentar saya telepon. Halo, assalamualaikum Mas Lambang. Waalaikumsalam Mas David. Piye kabare? Kabare piye? Alhamdulillah baik-baik saja. Madiun Seger aman ya, ora tau mulih Madiun aku. aman Mas. Usum apa saiki? Suwe duren. Lemi Ini Mas, aku ya iki mumpung waktu santai ya suwe gak tau ketemu sampean. Wis lewat video call ya padha ae to. arek ketemu ya waktune Mas. Ayo. Piye saiki sik dadi ketua POM Madiun apa Kak? Karismatik Mas. Oh, masih ketua POM karismatik ya. Iya betul. Jane ora karepku Mas. Ya, Tapi ya alhamdulillah dipercaya karo kanca-kanca kon diamanahi dene kon gawene wadah. oh iya ngono. Kanca-kanca sing hobi doro terutama wilayah Madiun dan sekitarnya Magetan, Ngawi dan sekitarnya. Ya ngono Mas, dirangkul bola-bola Madiun iku. Kudu sing iso Ayo ngayomi. karepe ngomong betul tujuannya ya mengarah ke situ. Merekane di Madiun dhewe kan rong eneng Mas. Jadi om karismatik iki ya moga-moga dadi jawaban sekaligus solusi ben enek wadah guyub rukun. Amin. Jarene wong kene ora ana kamulyan tanpa pasduluran. Jarene Sip. Aku arep takok iki kan jenenge aku wong awam, aku posisine nang Gresik, posisinya saya di Gresik. Pengen tahu aja tentang apa itu POM yang sampean pegang sekarang. Nah, POM-nya apa Mas namanya Mas? POM Karismatik Madiun. Kenapa Mas kok dinamai karismatik yo? Utamane Madiun kan kota karismatik. Ben karo wali kotane memang bohnya apa ya jenenge POM karismatik ya mungkin kan berkarisma apa piye. Kok menawa maksudnya. Malah kondangnya nang kanca-kanca kene Madiun kota gadis ngono. Tak kira ceweke akeh ayu-ayu ngono. Tibakno artine Gadis wi perdagangan industri. Wah, Tapi industri ini memang perdagangan industri Madiun kota gadis. Oh, berarti tapi wi slogane wali kota mbiyen. Ganti wali kota yo ganti slogan. Saiki yo Madiun kota pendekar. Oh, saiki kota pendekar. Emang Aku yo Madiun lah aku yo Madiun iki. iya. Mulya makane, Cok. Aku yo sasana Madiun lho. Sejak kapan Mas berdirinya iku Mas POM karismatik Mas? Iki cerita Mas deh.
Ya. Yo sejarah Madiun kuwi awale nek berdirine tahun 2020 akhir Mas Eling. Iku aku oleh kontake Pak Heru pendaftaran waktu itu memang ketua komisinya Pak Heru lah, kebetulan ada komunikasi. Terus di Madiun sendiri juga belum ada istilahnya komunitas, ya memang ada beberapa teman-teman itu bikin ya sekedar iseng berhadiah, dan ternyata mampu juga menggait teman-teman yang tadinya belum bermain merpati, sekarang kan jadi fokus, mulai tahu lomba merpati pos itu seperti apa. Jadi itu sekedar sedikit sejarahnya sih gitu. Sebelumnya saya juga saya sendiri mulai bermain merpati itu tahun 2015-2016 kayaknya. Jadi sekitar udah 6 tahun, 7 tahun. Tapi dulu saya mainnya di Ababil di Ponorogo. Jadi ketika ada masalah di luar ataupun di manapun, mereka akan tetap ingat, tempat paling nyaman buat saya untuk menenangkan diri itu di rumah saya. Nah, tujuan saya dengan teman-teman pengurus yang lain ingin membuat memindset ke anggota supaya menganggap karismatik itu sebagai rumah mereka, Mas. Jadi supaya mereka ketika ada masalah ataupun katakanlah contoh gini lah, kalau saya punya rumah, saya bepergian di jalan, entah itu kedinginan atau nanti ketemu dengan orang saya bermasalah lah, itu saya pengen rumah itu jadi penolong kayak gitu. Nek bahasanya piye ya? Berarti sampai niku mengumpulkan sesama hobi Madiun itu dianggap keluarga, tapi intinya membentuk keluarga baru dengan hobi yang sama gitu, Mas ya? Ya, kurang lebih gitu, Mas. Jadi memang di setiap event kita ya memang dari pengeluaran kita memang bisa memanajemen, tapi kita berusaha juga untuk setiap event itu kita saldo nol. Saldo nol itu dihabiskan buat peserta, memang bukan. Jadi ajang kita itu bukan kok embel-embel dari anggota ke anggota, tapi nyatanya panitia ataupun pengurus itu dapat gaji ataupun dapat upah, dapat fee itu enggak, Mas. Jadi kita benar-benar didirikan oleh orang-orang yang entengan, dalam arti entengan itu tanpa pamrih. Untungan sedikit pun. Teman-teman ini komite pengurus POMSI ini satu pun nggak ada yang dibayar. Nggak ada yang dibayar, Pak. Membangun di Sengkuyung, istilahnya orang Jawa di Sengkuyung, Pak, supaya bisa berdiri tanpa menjatuhkan orang lain ataupun merusuhi gitu. Kalau dilihat dari proses berdirinya, Mas, jadi banyak klub di Indonesia ini terutama itu katakanlah satu kota udah ada, tapi nanti ada lagi yang merasa udah bener, merasa udah pinter bikin klub sendiri. Intinya buat ada yang macam-macam, masih ada yang buat keuntungan, kadang ada yang cuma untuk memecah suara, ataupun katanya lebih baik bikin nanti laku. Bukan masalah laku nggak laku, ini arahnya mereka ke fanatik, Mas. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu. Di karismatik sendiri kita memindset anggota itu, kita itu rumah.
Jadi jagalah rumah kita sebagus mungkin, apa ya, istilahnya dijaga bareng-bareng gitu. Bukan kok ini dilihat sebagai ajang bisnis, bukan lah. Keliru. Saya diamanai jadi ketua. Saya nggak ada greget ataupun nafsu untuk berkuasa, untuk merasa di atas, itu bukan lah. Jadi seumpama katakanlah, Mas, aku rasa seneng karo cara memimpin, ya silahkan saya diganti saat itu juga. Saya mau melepaskan istilahnya amanah ini dengan enteng, Mas. Jadi bukan karena saya itu jadi ketua itu bernafsu atau Berambisi. menginginkan, bukan, itu bukan keinginan saya cuma diamanai. Jadi digarisbawahi, saya cuma diamanai, tapi saya juga berusaha untuk seamanah mungkin menjalankan tugas ini, karena dilihat prospeknya di Karismatik sendiri ada beberapa kabupaten yang bergabung dan mereka kebetulan lokasi dan tujuan mereka, visi misi mereka sama dengan kita. Intinya kita bersatu aja lah, toh beda kabupaten nggak masalah, nanti kan kita bisa bikin solusi supaya yang jauh tidak keberatan, yang dekat juga nggak merasa jadi tuan rumah sendiri. Nah, jadi ini anggap saja bikin event, ngumpul dengan keluarga, katakanlah kayak itu, Mas. Lebaran kumpul dengan keluarga itu senang, intinya gitu. Tapi gini, menurut pandangan saya ya menurut ya, kalau salah ya dibenarkan. Jadi untuk munculnya suatu klub baru atau POM baru itu bukan menggabungkan sesama hobi, akhirnya tidak dipungkiri nanti akhirnya untuk sama-sama mencari anggota. Jadi menjaring anggota, mengumpulkan gitu. Jadi saya lihat Karismatik ini mengumpulkan banyak POM dari beberapa sana untuk lepasan bareng atau ngumpul bareng, itu bagus. Tapi kenyataannya saya sendiri ini jadi tarik-tarian anggota. Jadi untuk dirayu anggota baru, kasih materi biar jalan, nanti lombanya ikut saya. Saya tuh dengan teman-teman nggak pernah istilahnya merebut peserta orang, terus menjelekkan orang, terutama di medsos, Mas. Di medsos itu ketika ada postingan yang nyeleneh, istilahnya katakanlah ada sana gini sana gini, kita nggak ada yang ikut komen, Mas. Memang watak kita itu khususnya orang Madiun itu watak pendekar, jadi mereka lebih cenderung head to head. Apabila kamu nggak suka saya ketemu. Jadi memang wataknya kayak gitu. Kalau di medsos itu ya biarin, medsos mereka beli paketan sendiri, mereka ngobrol pakai jarinya mereka sendiri, juga kita nggak kasih, nggak nyuruh. Jadi kita tuh berusaha untuk tidak mengotori hati ataupun perbuatan kami untuk meladeni ataupun berusaha untuk istilahnya tinggi, nggak harus menyingkirkan gitu, kan? Istilahnya maju ke depan nggak harus menyingkirkannya gitu. Oh gitu ya. Itu kan saran teman-teman sesepuh kita juga gitu. Kita nggak ada kata-kata ataupun niatan jahil ataupun, insya Allah kalau kita nggak ada niat seperti itu, nanti juga kembali ke diri kita. Mungkin mudah-mudahan nggak ada yang jahil-jahil gitu, Mas. Oke, ya ini maksudnya positif dan negatifnya. Kan suatu mengumpulkan orang banyak itu juga sekarang zamannya medsos itu kan bebas orang mau ngapain, ya kan? Berarti Karismatik itu fokusnya berbuat baik, melayani semaksimal mungkin, gitu Mas yo.